Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Di kesempatan yang sangat indah ini, kita akan mengetahui setiap apa yang menjadi perenungan, apa yang ingin Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Ayub pasal yang ke-31 di ayatnya yang ke-6. Kita akan melihat bersama-sama dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di tengah penderitaan dan tuduhan yang dialami oleh Ayub, bagaimana Ayub mengalami banyak sekali tuduhan-tuduhan dari sahabat-sahabatnya, Ayub membela integritasnya di dalam Ayub pasal yang ke-31 ini. Ini bukan pembelaan yang sombong, tetapi kesaksian dari hidup yang dijalani dengan takut akan Tuhan. Ayub tidak tahu mengapa dia mengalami banyak sekali cobaan, banyak sekali proses, banyak sekali penderitaan yang berat. Tetapi satu hal yang dia tahu bahwa hidupnya tidak berdosa di hadapan Allah. Dan di dalam pasal ini Ayub secara sistematis menjelaskan sangat rinci bagaimana ada berbagai aspek di dalam kehidupannya, yaitu dari pikiran, relasi, bisnis, dan juga iman. Ya, kita akan melihat bagaimana ketika dia berkata, kalau aku bersalah dalam hal ini, biarlah aku menerima ganjarannya. Ini menunjukkan bahwa Ayub itu adalah orang pribadi yang penuh dengan kejujuran, bagaimana dia memiliki transparansi dengan Tuhan dan juga dia akan takut akan Tuhan. Dan kita akan melihat bersama-sama, merenungkan bersama-sama. Apakah kehidupan kita berani menyatakan kepada Tuhan bahwa biarlah Tuhan yang menimbang setiap kehidupan kita, dan apakah kita hidup dengan integritas bahkan dalam hal-hal yang tidak dilihat oleh orang. Baik, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan renungan pada saat ini saya berikan judul integritas. Ayub memiliki banyak sekali integritas di dalam kehidupannya, dan hari ini kita akan membahas 4 integritas dalam pribadi Ayub yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Integritas yang pertama adalah dalam pikiran dan pandangan. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 31 di ayat yang ke-1, di sana dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah? Ya, puji nama Tuhan. Di sini Ayub tahu bahwa dosa itu seringkali dimulai dari pandangan dan berkembang dalam pikiran. Di sini Ayub mulai mengambil tindakan, mulai mengambil sikap bagaimana ketika dia mengatakan aku membuat perjanjian dengan mataku. Ya, bukan hanya tidak berbuat zina secara fisik, tetapi Ayub menjaga dirinya sendiri dari zina, ya, hawa nafsu dalam hatinya. Di dalam Matius pasal yang ke-5 di ayat yang ke-28 di sana dikatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lalu ada Mazmur 119 di ayat 37a, di sana dikatakan, lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat belajar bagaimana banyak batasan-batasan yang dapat kita berikan bagi diri kita sendiri, terutama mungkin apa yang kita lihat baik di dalam TV, di dalam internet ataupun sosial media. Banyak hal-hal yang dapat membuat kita menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan dan berdoa. Lalu mari melatih diri kita dengan mengalihkan setiap pandangan kita dari godaan-godaan yang tidak
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya, integritas yang dapat kita teladani dari Ayub adalah dalam hubungan sosial dan keluarga. Ya, kita dapat melihat di ayat yang ke-13 dan 15 ketika firman Tuhan mengatakan, jika aku mengabaikan hak budakku, bukankah dia menjadikan aku, yang menjadikan aku juga menjadikan mereka? Ya, di sini kita dapat melihat bagaimana Ayub memperlakukan semua orang dengan sangat adil, dari pembantunya bahkan sampai orang asing yang tidak dikenal oleh Ayub. Dia tidak merasa lebih tinggi dari orang-orang karena status sosialnya. Dia juga mengaplikasikan, mempraktekkan kasih di dalam hubungan sosialnya dengan menjamu musafir dan juga memberi makanan orang miskin. Ya, kita melihat bersama-sama bagaimana kehidupan Ayub. Dia yang menjadi pribadi takut akan Tuhan, dia tidak membedakan dirinya dengan orang lain. Di dalam Mika pasal yang ke-6 di ayat yang ke-8, di sana dikatakan berlaku adil, mencintai, kesetiaan, ya. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan. Ya, kita dapat melihat bagaimana apakah kita memperlakukan setiap orang-orang di sekitar kita, baik itu orang yang mungkin dari segi jabatan itu ada di bawah kita lakukan dengan hormat dan kasih. Apakah kita siap menolong orang yang berkekurangan, bahkan jika itu tidak dilihat orang? Ya, kita dapat melihat bersama-sama, mari kita mau mempraktekkan setiap kasih, setiap keadilan itu dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Lalu kita dapat melihat lingkungan luar kita, orang-orang sekitar kita, relasi kita dalam gereja, dalam pekerjaan. Biarlah kehidupan kita dapat hidup seperti Ayub yang penuh integritas di dalam hubungan sosial dan keluarga. Lalu integritas yang dapat kita teladani dari Ayub adalah integritas dalam bisnis dan keuangan, ya. Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, jikalau aku hidup dalam dusta atau menaruh harap pada emas, ya. Ayub tidak pernah dia melakukan hal-hal yang penuh kecurangan. Dia bertindak jujur, dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Ayub tidak mengandalkan kekayaannya atau tidak membanggakannya, di sini Ayub sadar bahwa berkat itu bukan berasal dari harta yang dia miliki, tetapi berkat itu asalnya dari Allah. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 di ayat yang ke-1, di sana dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi mari kita mau jujur pada setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, terutama dalam hal keuangan. Ya, kita tahu bersama bahwa setiap kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan bentuk materi itu banyak sekali hal-hal yang terkandung hal-hal sensitif, ya. Dan jangan biarkan uang, ya, jangan biarkan uang ini mengontrol hati kita dan keputusan-keputusan pada setiap pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Dan mari gunakan setiap uang yang kita miliki itu hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kesombongan pribadi. Jadi kita mau belajar bersama-sama bagaimana ternyata integritas dalam bisnis dan juga keuangan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita salah sedikit, maka itu ada menjadi sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita mau hidup jujur, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kita mau hidup seperti Ayub dengan memiliki integritas di dalam iman dan penyembuhan. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-26, ya. Di sana dikatakan, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya. Dilanjutkan ayat 28, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Jadi Ayub menolak segala bentuk penyembahan berhala. Dia sadar bahwa
Tuhan yang layak disembah. Hanya satu-satunya Allah yang Allah Israel, yaitu Allah kita semua. Itu Allah yang dimuliakan, Allah yang disembah. Bahkan penyembahan tersembunyi atau di dalam hati tetap adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi mari kita mau hidup penuh integritas di dalam iman kita. Jangan sampai hal-hal duniawi dapat menggoyahkan iman kita, dapat menggoyahkan kepercayaan kita dengan Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 di ayat yang ketiga, di sana dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Dan di dalam Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-24 dikatakan Allah adalah roh. Jadi apakah dalam kehidupan kita masih memiliki berhala-berhala di hadapan Tuhan? Baik itu berhala modern, ya kita tahu bersama, seperti popularitas atau karir kita atau gadget kita. Dan waspadai setiap penyembahan yang tersembunyi seperti cinta diri sendiri, pencitraan, atau membutuhkan validasi status kita di depan orang-orang. Jadi mari kita memprioritaskan penyembahan kita yang sejati, yaitu penyembahan di dalam roh dan kebenaran, yaitu penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita dapat belajar bersama-sama. Ayo memberikan teladan bagi kehidupan kita, memberikan contoh bagaimana kita menjadi seorang yang dapat hidup dengan standar moral yang tinggi, standar hidup di hadapan Tuhan. Meski tanpa pengawasan orang lain, kita harus hidup di hadapan Allah dengan hidup menyenangkan Tuhan, menyenangkan setiap pribadi Tuhan, ya. Tapi janganlah kita menjadi pribadi yang menyenangkan manusia. Kita mau terus hidup di dalam setiap kehendak Tuhan, dan mari kita terus melakukan evaluasi terhadap pribadi kita sendiri. Apakah hidup kita hidup penuh dengan integritas sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan mari kita membangun hubungan yang jujur dengan Allah. Akui setiap dosa-dosa kita, minta pertolongan untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita berani hidup berbeda di tengah dunia. Mari kita mau menjadi terang dan garam bagi dunia, bagi setiap karakter kita dan integritas yang kita miliki. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Biarlah renungan 79 dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau masalah keluarga, kita Bapak Ibu Saudara dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan bersama-sama dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami telah belajar bersama-sama firman-Mu yang mengajarkan kami, yang menegur kami, untuk kami menjadi pribadi yang memiliki integritas seperti Ayub. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup yang penuh dengan kasih Tuhan, hidup yang penuh pengampunan atas Tuhan. Biarlah terus Allah yang menjadi otoritas dalam kehidupan kami, sehingga hanya satu-satunya yang dapat kami sembah, yang dapat kami muliakan, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang oleh Roh Kudus yang diam di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.